Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Johan Adi Priyono dengan nomor induk mahasiswa 2589060154018. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG, guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Buana Perjuangan. Unit kerja saya adalah SMA Muhammadiyah 6 Surakarta, mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada hari ini, Jumat 7 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning pada materi keterkaitan sila-sila Pancasila di kelas 11. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana untuk kabarnya? Apakah ada yang sakit atau tidak? Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ada ketua kelas untuk meminta ini doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak presensi dulu. Nama yang dipanggil bisa angkat tangan. Hamidah, Melinta, Michael, Savana, Septian Ganar, Prastiani, Asih, Lulu Ul Hasan, Habib Triutomo, Fatimah Azhara, Cici Ramadhani, Muhammad Haikal Adinul Haq. Nah, sebelumnya di kelas 10 kita pernah belajar mengenai hukum yang ada di Indonesia. Di kelas 11 ini kita akan mempelajari tentang keterkaitan sila-sila Pancasila. Nah, ini ada keterkaitan antara sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama dan kedua, yaitu menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menekankan kemudian juga nilai-nilai spiritual yang menjadi landasan mengiringi atau landasan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama atau ke-1. Kemudian yang kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab, juga mendorong penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga keduanya menciptakan harmoni dalam masyarakat. Yang kemudian keterkaitan sila ketiga dan sila keempat dengan serupa, mengajak untuk menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, ras, budaya dan antar golongan, atau bisa kalian sebut dengan sara, suku, agama, ras dan antar golongan. yang ditopang oleh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan, di mana musyawarah dari partisipasi rakyat menjadi kunci dalam menjaga persatuan. Nah, akhirnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memastikan bahwa semua warga mendapatkan kesejahteraan sehingga memuatkan hubungan antar sila ketiga dan keempat. Sebenarnya tidak hanya ini, setiap sila itu sebenarnya juga mendasari setiap sila. 1, 2 ini tadi, kemudian 1, 3, 1, 4 dan 1, 5 dan juga seterusnya. 2, 1 sila kedua dan sila pertama, sila kedua sila ketiga, sila kedua sila keempat, sila kedua dan sila kelima dan seterusnya. Dan daripada itu juga Persatuan Indonesia sila ketiga mendasari juga ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama juga mendasari kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dalam suatu negara Persatuan Indonesia, dalam persatuan itu juga harus menjaga adab dan juga harus adil antar sesamanya. Selanjutnya sila ketiga dan keempat untuk bagaimana sila ketiga dan keempat dalam persatuan Indonesia dalam sebuah negara. Peraturan itu dibuat melalui musyawarah yang pertama tentu saja untuk mencapai mufakat, juga tujuannya untuk mempersatukan negara atau bangsa, mempersatukan bangsa. Kemudian sila ketiga dan sila kelima Persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Penjelasannya bagaimana? Haikal, untuk mencapai cita-cita diperlukan musyawarah, juga gotong sebagai wujud apa? Persatuan. Selanjutnya ada sila keempat dengan sila kelima. Tidak hanya 5, juga ada sila keempat dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila keempat dengan sila kedua, sila keempat dengan sila ketiga. Nah, kalau dalam untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan bagaimana sila keempat mendasari sila kelima itu bagaimana penjelasannya? Setiap sila itu kan mendasari, ya kan, mendasari sila-sila yang lain. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5. Bagaimana? Yaitu dengan musyawarah. Dalam mencapai mufakat dalam membentuk apa? Suatu kebijakan publik. Kebijakan publik tujuannya untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala aspek. Kemudian sila keempat dan sila kedua bagaimana dulu bersama penjelasannya? Sila keempat untuk dasar kita membentuk suatu peraturan yang mengatur tentang pedoman hidup masyarakat atau arah hidup masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau yang yang tidak bertentangan dengan Pancasila itu saja. Kalau melanggar nanti mendapat apa? Sanksi atau hukuman. Ada berbagai macam hukuman tentu saja.
Kesimpulannya, keterkaitan sila-sila sangat penting untuk menciptakan keharmonisan. Tentu saja dalam sebuah bangsa atau negara. Dalam negara tentu saja ada kehidupan sehari-hari atau masyarakatnya yang sila saling mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip dasar negara. Sila kedua tentang adab, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah dijelaskan, ketuhanan yang Maha Esa itu mengakui adanya Tuhan. Tapi setiap Tuhan juga ada aturannya masing-masing, ya kan? Ya. Salah satunya misal tidak boleh membunuh itu sama semua, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Katolik tidak boleh membunuh. Kemudian tidak boleh berzina dan lain sebagainya. Banyak di situ dibuat sebuah peraturan. Kalau membunuh, melanggar hukum pidana dan perdata. Tidak boleh mencuri, juga ada hukum perdata dan hukum pidana dan seterusnya. Kemudian juga dengan sila kedua dan ketiga, bagaimana setiap manusia kalau sudah memiliki adab, pasti akan membentuk apa? Sebuah persatuan atau komunitas. Komunitas ini yang nantinya akan menjadi sebuah negara. Seperti Adam turun ke bumi, itu tadinya cuma berdua, kemudian menikah dengan Hawa, memiliki banyak anak, anaknya memiliki keturunan dan seterusnya. Banyak, kemudian sampai ke Nabi Nuh punya 3 anak yang menjadi ras utama di dunia ini, di bumi ini. Ada ras Eropa, Asia dan Afrika yang berkulit gelap, kuning dan putih, ya kan? Di setiap suku rasnya itu memiliki negaranya masing-masing atau memiliki komunitasnya masing-masing. Misal kalau di Afrika ada Afrika Selatan, ya kan? Kemudian di Eropa juga ada Inggris, ada Perserikatan Inggris, ada United Kingdom, ada English atau England, kemudian ada Arab, ada Chinese, ada Cina, dengan Taiwan, Vietnamnya juga, Hong Kong, Mongolia dan sebagainya. Kemudian ketika adab juga membentuk mengatur ketika masyarakat itu bermusyawarah, ya kan? Bagaimana menyampaikan pendapatnya di sebuah forum itu harus memberikan. Tidak boleh asal ngomong, ya kan? Tidak boleh asal ngomong. Juga tidak boleh menyinggung orang lain. Tidak boleh menyinggung orang lain. Kemudian juga tidak boleh menyinggung suku, agama dan ras. Tidak boleh menghina tentu saja dan sebagainya. Dalam membuat aturan, kita tidak boleh subjektif. Artinya apa? Tidak boleh memandang individu. Misal, suku ini tidak boleh bawa motor. Satu suku A tidak boleh bawa motor. Suku B boleh bawa motor. Itu subjektif. Nah, yang objektif bagaimana? Seluruh masyarakat boleh bawa motor asal menggunakan helm, bawa surat-surat berkendara, SIM, STNK, keselamatan, dan sesuai dengan konteks peraturan yang ada. Dulu sempat ramai terkait rancangan undang-undang terkait pesugihan tuyul dan santet, teluh, pelet, apalagi santet, teluh, pelet, guna-guna, babi ngepet, kemudian banyak lagi.
Karena nanti dia mencapai logika masyarakat umum, maka dari itu tidak bisa disahkan. Berbeda dengan peraturan yang sudah ada, seperti pendidikan, peraturan pendidikan atau tentang bendera, bahasa dan lagu kebangsaan itu tidak diatur sesuai dengan yang ada. Jadi kita buat kelompok ya. Setiap kelompok itu 4 atau 3 orang, 3 sampai 4 orang. Dari ASI hitung dari 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, 4. 3. Yang kelompok 4 berkumpul dengan kelompoknya yang sama-sama nomor 4. Yang nomor 3 berkumpul dengan nomor 3, yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1. Paham? Ya. Sekarang berkumpul. Cari temannya masing-masing. Dengan 3, sila ketiga dengan 2, sila ketiga dengan 1. Dana kelompok 3. Kelompok ketiga itu dapat sila pertama tapi dengan satu 5 lagi. Nanti ini ada sesi tanya jawab juga ya, pertama penyajian. Ya, setelah selesai berdiskusi, kelompok akan maju ke depan kelas untuk menjelaskan makna sila yang terpilih. Berapa itu? 45 ya. Tadi. Kemudian juga menyebutkan contoh pengamalannya atau contoh peristiwanya. Semuanya. Nah, kelompok lain juga wajib mencatat hasil penjelasan dari kelompok penyaji yang dapat sila pertama dan keempat. Ada sila ke-1 dan ke-4. Boleh Pak. Karena kalau tidak penjelasannya ada selesai. Selanjutnya kelompok keempat. Kelompok 4. Tiga dan 1 yang beda. Ya, terus 3, 1 sudah menentukan tapi pada penjelasan yang beda.
5 dan 5 nggak bisa. Lima dan 4 3 1 sudah dia ngambil. Ya. Tiga satu. Ini dicatat Hamida pasti 5 4 3 1. Ini satu. 3 1. Ulang-ulang. Tiga empat belum ada 3 4 tapi 3 4 3 4 3 1 5 4 3 4 3 4. Penjelasan untuk kalian sendiri. Penjelasannya juga cacat. Setiap anggota memiliki kewajiban hak dan kewajiban untuk bertanya. Berarti misal kelompok satu akan kasih satu pertanyaan ke kelompok lain, selesai. Kemudian kelompok satu lagi misal Haikal pertanyaan ke kelompok lain, selesai. Tapi dan seterusnya seperti itu. Paham? Untuk referensi kelasnya itu boleh. Jadi tidak merangkum atau menyaring intisari dari artikel tersebut. Artikel yang kalian tahu. Kalian yang pertama pertanyaan masih iya. Nanti nggak apa-apa. Tadi saya baca ya. Lebih jelas. Saya nanti apa? Intinya aja. Pertanyaannya di sini deh, ada apa? Atau dari sini? Atau dari sini aja? Karena dari sini kemudian tadi bapak, oke?
Ada kesulitan? Nanti jika kalian akan tanya jawab, setiap orang berhak dan wajib bertanya. Misal Cici bertanya ke kelompok 1, 2, 3, 4. Cuma itu salah satu aja. Gitu. Misal presentasi yang kelompok 1, Cici bertanya, udah kesempatan kamu bertanya habis. Nanti kelompok yang anggota yang lain. Oke? Paham? Silakan tiga dulu. Mau maju duluan? Boleh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 mau Presentasi. mempresentasikan hasil diskusi dari Kelompok. kelompok 1. Saya Asih. Saya Rizal. Saya Habib. Berkaitan sila-sila Pancasila, sila kedua dengan sila keempat. Penjelasan: menghargai, harkat dan martabat setiap manusia serta bersikap adil dan beradab. Contoh: bermusyawarah di lingkungan masyarakat dan berperilaku adil sama masyarakat. Selanjutnya sila pertama dan sila keempat. Penjelasan: mengenal agama lain dan mengakui keberadaannya. Musyawarah sebagai wujud nilai ketuhanan dan dengan contoh mengakui adanya Tuhan dan agama lain bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, sila kelima dan dengan sila keempat. Bermusyawarah untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Contohnya berperilaku adil dalam bertindak dan mengikuti agenda sosial di masyarakat. Ya. Sudah selesai. Sudah. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan dari kelompok, sebutkan dari kelompok berapa, nama dan pertanyaan. Angkat tangan kalau mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, Michael. Saya dari selaku ketua kelompok 4 ini bertanya untuk yang poin sila pertama dan sila keempat. Untuk yang sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah itu artinya beragama di negara Indonesia itu statusnya sebagai hak atau kewajiban? Nah, karena apa itu Profesor? Saya dijelaskan. Jelaskan. Karena setiap Warga negara. Ya. setiap agama itu memiliki haknya masing-masing. Oke. Kalau statusnya hak, artinya tidak diwajibkan. Artinya orang itu boleh tidak beragama berarti atau gimana? Kan hak. Tidak boleh. Semua harus mempunyai agamanya masing-masing dan mempercayai. Berarti kewajiban kalau kayak gitu. Ya bisa dikatakan konstitusi, tapi ada haknya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ada yang lain? Sudah ada. Sudah ada. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 di minggu depan ya. Siapa? Oke. Oke. Jadi makna apa yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Mengetahui. Apa? Mengetahui apa? Bahwa ada kaitan antar sila-sila Pancasila. Kemudian apakah pembelajaran pada hari ini cukup menyenangkan? Sangat menyenangkan. Terbukti dengan apa? Cukup menyenangkannya seperti apa? Presentasi, diskusi satu sama lain. Kemudian tanya jawab. Ya kan? Ada hal yang kalian ketahui baru ketahui lagi. Bermanfaat untuk tambah. Pengetahuan terkait oleh Pancasila. Sebelumnya terima kasih untuk hari ini. Semoga di esok hari kalian lebih sukses. Amin. Mendapat pekerjaan yang layak untuk yang atlet
majelis. Baik, dengan Salasa. Bismillah.